Hantengu adalah salah satu dari 12 Kizuki, yaitu iblis bulan atas peringkat 4. Ia ditugaskan untuk menemani Gyoko Upper Moon 5 menjalankan misi di desa penempa pedang, menjadi musuh utama dalam Kimetsu no Yaiba season ketiga. Seberapa kuat sih Hantengu ini? Yuk kita lihat. Bentuk iblis Hantengu. Hantengu digambarkan dengan wujud laki-laki tua dengan tubuh rapuh dan renta. Kepalanya yang benar-benar menggambarkan sosok iblis dengan benjolan besar di bagian di atas kepala serta dua tanduk yang melengkung ke belakang. Tak hanya tubuhnya yang tampak kurus, wajahnya pun begitu. Ia punya dagu yang sangat lancip, telinga yang cukup panjang, dan mata sayu yang sipit tanpa alis di atasnya. Dengan kuku panjangnya, Hantengu yang benar-benar terlihat seperti iblis yang menakutkan. Kepribadian Hantengu. Hantengu debut pada manga chapter 98 dan di animenya episode 45 atau Demon Slayer season 3 episode 1. Sejak diperkenalkan, Hantengu muncul sebagai iblis yang terlihat begitu pengecut. Hantengu adalah sosok yang penakut. Sepanjang ratusan tahun hidupnya, Hantengu hanya menangis dan meringkuk sambil ketakutan. Saking pengecutnya, saat masih menjadi manusia, Hantengu bahkan tak pernah mau mengakui kesalahannya meski ada bukti nyata di depan mata. Jika dituduh, ia akan berbalik menyalahkan apapun selain dirinya. Sifat ini dibawa sampai dirinya telah berubah menjadi iblis. Masa lalu Hantengu sebelum menjadi iblis. Sebelum diubah menjadi iblis oleh Muzan, Hantengu adalah manusia dengan perilaku yang sudah mirip seperti iblis. Dia selalu melakukan kejahatan sepanjang hidupnya, mulai dari mencuri hingga membunuh. Namun Hantengu menolak untuk disalahkan. Menurut Hantengu, kedua tangannya adalah pihak yang bersalah. Ini mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan Hantengu mengalami delusi yang parah. Hantengu pun ditangkap dan hendak dieksekusi mati. Di saat menunggu hari penghakimannya, Muzan datang menyelamatkan Hantengu, mengubah kriminal ini menjadi iblis. Setelah terbebas pun, Hantengu terlebih dahulu membunuh orang yang telah menangkapnya. Semasa hidupnya sebagai manusia, Hantengu juga selalu berbohong tentang nama, umur, bahkan latar belakangnya, dan berujung benar-benar melupakan identitasnya tersebut. Jadi yang membedakan Hantengu saat menjadi manusia dan setelah menjadi iblis hanya wujudnya saja. Seni darah iblis Emotion Manifestation. Seni darah iblis milik Hantengu adalah perwujudan emosi. Memungkinkan Upper Moon 4 ini menciptakan klon dengan penampilan, kepribadian, dan kemampuan masing-masing. Meski Hantengu punya kendali atas klon-klonnya, tetapi ia biasanya membiarkan klon tersebut untuk bergerak sesuka hati mereka. Kemampuan ini akan aktif ketika kepala Hantengu dipenggal. Saat itu, kepala dan tubuhnya yang terpisah akan berubah menjadi dua klon berbeda. Seni darah iblisnya ini berhasil tercipta berkat perasaan terpojok yang terus-menerus Hantengu rasakan sepanjang hidupnya. Nah, ini adalah 5 klon Hantengu dan masing-masing seni darah iblisnya. Yang pertama ada Sekido, klon dengan kemampuan menciptakan petir dari senjata kakarannya yang terbuat dari darah dan dagingnya. Yang kedua ada Karaku, mampu menghasilkan dan memanipulasi hembusan angin menggunakan Uchiwa, senjata yang terbuat dari darah dan dagingnya. Yang ketiga Aizetsu, mampu menembakkan tombak dari Jumonji Yari miliknya yang terbuat dari darah dan daging Aizetsu, lalu menyerang target dari jarak jauh. Yang keempat Urogi, mampu menciptakan gelombang suara yang sangat kuat sebagai senjata. Nah yang terakhir yang kelima Zohakuten, yaitu klon terkuat Hantengu yang merupakan hasil gabungan Sekido, Karaku, Aizetsu, dan Urogi dengan kemampuan memanipulasi kayu. Nggak cuma itu, karena wujud ini adalah kombinasi, maka Zohakuten mampu menggunakan seni darah iblis klon lainnya yang telah disempurnakan. Selain 5 klon yang telah diuraikan tadi, tercatat ada satu lagi klon Hantengu yaitu Urami. Tak ada catatan mengenai seni darah iblis dari Urami, tetapi klon ini punya kemampuan untuk mengubah ukurannya. Sangat membantu Hantengu jika ingin kabur. Karena kemampuan yang menyulitkan ini, agak tak mungkin bagi pembasmi iblis untuk menghadapi Hantengu seorang diri. Kepribadian masing-masing klon Hantengu. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, masing-masing klon yang Hantengu ciptakan punya kepribadiannya masing-masing. Sekido merupakan wujud dari kemarahan Hantengu, sehingga Sekido ditampilkan sebagai iblis yang selalu merasa kesal dan marah. Karaku yaitu manifestasi dari sisi Hantengu yang santai. Aizetsu perwujudan kesedihan Hantengu, sehingga digambarkan sebagai iblis yang murung, tetapi terbukti menjadi yang paling tenang di antara semua klon Hantengu. Urogi, wujud kegembiraan Hantengu, klon yang selalu riang dan menganggap pertarungan sebagai permainan semata. Yang kelima Zohakuten, perwujudan rasa benci Hantengu dan memiliki kepribadian yang tak jauh berbeda dengan Sekido, tetapi dilengkapi dengan sifat pendendam yang menakutkan. Zohakuten juga punya kesetiaan yang tinggi terhadap Muzan. Yang keenam Urami, sama seperti Zohakuten, yakni manifestasi kebencian Hantengu yang diperparah dengan sifat munafiknya.
dikalahkan oleh pilar cinta, Tanjiro, Nezuko, dan Genya. Saking kuatnya Hantengu dan para klonnya, ia harus dihadapi oleh Tanjiro, Nezuko, Kanroji, dan juga Genya. Satu-satunya cara untuk membunuh Hantengu adalah dengan menebas leher tubuh aslinya. Pada akhir pertarungan, Tanjiro berhasil menebas kepala Hantengu, namun ternyata tubuh tersebut bukanlah yang asli. Di sisi lain, tubuh tanpa kepala Hantengu terus berlari menjauh, di mana tubuh aslinya bersembunyi di dalam organ tubuh tersebut. Tanjiro menguatkan diri untuk mengejarnya dan berhasil. Mengetahui kekebalan Nezuko terhadap matahari, Tanjiro memang berhasil membunuh Hantengu saat detik-detik matahari terbit. Namun, sepertinya Tanjiro sedikit terlambat. Pasalnya, sebelum benar-benar mati, Hantengu telah mengabari Muzan lebih dulu terkait informasi kekebalan tubuh Nezuko terhadap matahari. Nah, itu dia tadi beberapa fakta menarik dari Hantengu Iblis Bulan Atas peringkat keempat. Nextnya kita bakal bahas siapa lagi ya?